Shalom jemaat sekalian, dengarlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 117, ayatnya yang ke-1 hingga ke-2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita akan bersaat teduh sejenak untuk dapat mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ampuni kami jika kami belum menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh sudah melakukan kehendak Tuhan, ataukah kami hanya melakukan kehendak kami? Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya ibadah kami pada pagi ini menjadi satu korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau menilik hati kami ya Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Dan kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan alangkah indahnya jika setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk memegahkan nama Yesus, karena percaya Yesuslah Sang Juru Selamat yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada setiap kita, agar kita senantiasa dapat berseru-seru memanggil namanya, ya Aba, ya Bapa, setiap waktu, setiap jam. Mari kita pujikan, Tuhan aku perlu setiap waktu.
kami perlu Engkau, sertai hidup kami Tuhan. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Ku mau datang padamu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Ya benar, kita perlu Tuhan setiap waktu, setiap jam. Karena di dalam Tuhan ada kasih yang setia, tidak pudar oleh waktu, dan terangnya adalah abadi. Dan karena kasih-Nya lah kita dapat hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam terang kasih-Nya ada janji keselamatan yang dapat menuntun hidup kita untuk beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dari KPPK 199, Jaminan Mulia, untuk menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh Evangelis Sulaiman Tanjung. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, beribadah menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan yang hanya Kau pakai sebagai alat untuk kemuliaan-Mu. Dan berkatilah setiap kami ya Tuhan yang akan mendengarkan. Hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan dengan hampa, tapi dapat mendapatkan berkat lewat firman Tuhan. Dan ampunilah kesalahan hamba-Mu ya Bapa, supaya firman ini disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan, kita kembali bisa beribadah untuk menyembah Tuhan meskipun secara online ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa pada minggu ini kita memasuki masa Prapaskah yang pertama ya. Makanya kenapa tadi kita memulai dengan mematikan satu lilin, dan kemudian setiap minggu kita akan mematikan satu lilin sampai kepada nanti pada puncaknya, yaitu di Jumat Agung dan Paskah. Nah saudara, tema pada pagi ini adalah rangkaian daripada khotbah Prapaskah yang diberi judul seri Ego Eimi ya. Ego Eimi itu adalah aku adalah gitu ya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa ada 7 seri atau 7 perkataan yang Tuhan katakan perihal mengenai aku adalah. Karena itu mari kita akan mempelajari. Yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Sebenarnya kita harus membaca secara keseluruhan dari perikop ini, tapi mungkin berhubung waktu saya hanya akan membacakan beberapa bagian ya, khususnya ayat yang ke-35 ya. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan ayat 25, kemudian ayat yang ke-26, kemudian ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tatkala mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat sebuah film ya yang sudah lama sekali saya saksikan ya, kira-kira mungkin ya sekitar 8 tahun yang lalu ya. Ada sebuah film yang menceritakan mengenai seorang, settingnya ini di abad kira-kira abad 17 ya. Diceritakan ada seorang yang begitu miskin saudara ya. Sangat miskinnya sehingga waktu itu dia tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Nah ketika itu terjadi memang masa kesusahan besar ya. Dan diceritakan ada seorang pemuda yang begitu miskin. Lalu secara diam-diam dia merencanakan untuk mencuri roti dari sebuah toko roti ya. Ya roti pada zaman dahulu itu mungkin panjang besar begitu ya. Jadi settingnya itu kalau tidak salah di Perancis ya. Nah saudara, secara diam-diam pemuda ini lalu pergi ke toko roti itu, lalu mengambil roti itu secara diam-diam. Dan ketika dia mengambil roti itu saudara, dia ketahuan oleh pemilik toko. Dan kemudian pemilik toko berteriak, lalu pemuda ini dikejar saudara, dikejar. Akhirnya pemuda ini terpepet dan dia tidak bisa kemana-mana. Lalu dia ditangkap oleh massa dan dihajar habis-habisan. Dan tidak hanya sampai di situ saudara. Di film itu juga diceritakan bahwa akhirnya pemuda ini ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara ya. Nah saudara, akhirnya pemuda ini lalu singkat cerita berada di sebuah penjara di pulau ya, dan kemudian nasibnya berubah saudara ya. Dari seorang pencuri roti dia akhirnya menjadi dijuluki sebagai
Monte Cristo, ya, Count of Monte Cristo, ya, yaitu seorang gelar atau sebuah gelar yang diberikan kepada seorang ningrat pada zaman itu, ya, di mana dia bertemu dengan seseorang yang akhirnya memberikan dia harta karun, ya, dan kemudian dia menjadi orang yang sukses. Nah, saudara, dari film itu mengingatkan kepada saya bahwa hanya karena roti, saudara, ya, hanya karena sebongkah roti, orang bisa mencuri, orang bisa melakukan kriminal, orang bisa bahkan berbuat nekat. Kenapa, saudara? Karena roti adalah sesuatu yang diibaratkan sebagai kehidupan, saudara, ya. Itulah kenapa dalam ayat yang kita baca di ayat yang ke-35 daripada Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, inilah perkataan ego emi atau aku adalah yang pertama. Akulah roti hidup, ya. Nah, saudara, roti adalah sesuatu yang begitu esensi, saudara, ya. Kalau saudara memperbandingkan roti pada zaman ini dengan konteks Indonesia adalah seperti beras atau seperti nasi, saudara, ya. Jadi ini adalah makanan yang begitu umum, ya, secara khusus di Timur Tengah, ya. Kita tahu bahwa roti ini adalah kemudian menjadi simbol daripada makanan pada umumnya, ya. Dan tidak heran misalkan kita membaca di Alkitab banyak kali Tuhan Yesus berkumpul memecahkan roti lalu makan secara bersama-sama, ya. Nah, saudara, berarti ketika kita berbicara mengenai roti adalah sesuatu yang begitu esensi, begitu penting, begitu, ya. Makanya kenapa kalau kita membaca di dalam keseluruhan bagian Alkitab, kita dapat menemukan ada beberapa catatan mengenai roti ini, saudara. Yang pertama, ketika peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan mereka di Keluaran pasal 12 ayat 15 sampai 20, mereka diminta untuk membuat roti tidak beragi, ya, sebagai simbol bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan memberikan atau Allah memberikan kepada mereka manna, ya, atau dikatakan sebagai the bread of heaven, ya, roti yang turun dari surga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka memperoleh kecukupan meskipun berada di padang gurun, ya. Jadi roti itu disebutkan di situ. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membaca peristiwa di mana Matius 4 mencatat, ya, bagaimana Yesus ketika memulai masa pelayanannya, ketika dia berumur 30 tahun dan setelahnya, kemudian dia memulai satu pelayanan. Dan Alkitab mencatat di Matius pasal yang keempat, dia dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa, setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dikatakan iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti, ya. Jadi esensinya adalah roti, saudara, ya. Dan yang keempat, kita mencatat juga peristiwa yang tidak lama berselang, ya, sebelum kita membaca pasal yang ke-6 ini, yaitu kita membaca ada peristiwa di mana Yesus memberi makan, ya, di awal pasal yang ke-6. Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, di ayat yang pertama sampai 14. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, roti dan roti yang disebutkan di sini adalah sesuatu catatan atau satu penekanan bahwa roti adalah sesuatu yang begitu penting, ya. Roti adalah sesuatu yang disebut sebagai makanan pokok, ya. Nah, saudara, lalu timbul pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dirinya, saudara, ya. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya ada beberapa arti yang hendak dikomunikasikan, ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Dia adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ada, ya, dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Karena itu adalah kehidupan atau satu kebutuhan pokok daripada manusia secara umumnya. Artinya Tuhan Yesus mengalegorikan dirinya, mengilustrasikan dirinya, ya, atau disebut memetaforkan dirinya bahwa dia adalah roti yang dibutuhkan. Dia adalah roti yang tidak tergantikan. Dia adalah roti yang sungguh-sungguh menjadi sumber makanan pokok bagi setiap orang percaya. Dan yang kedua, esensi daripada gambaran ini adalah simbol daripada sumber kehidupan, ya. Seperti cerita saya di awal bahwa orang rela masuk penjara demi mendapatkan roti untuk bertahan hidup. Artinya banyak orang akhirnya tahu bahwa roti ini adalah sumber kehidupan, ya. Orang bekerja kalau dalam konteks Indonesia untuk beli beras supaya bisa makan nasi, begitu, ya. Bahkan kejadian beberapa waktu yang lalu di awal pandemik, ya, ada orang yang ditangkap gara-gara mencuri sebungkus Indomie, saudara, ya.
Kenapa? Karena dia kelaparan dan dia butuh makanan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sumber kehidupan itu adalah gambaran yang kedua. Dan gambaran yang ketiga dikatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang ingin menggambarkan bahwa ketika orang makan roti, maka dia akan memperoleh sesuatu yang mengenyangkan perutnya. Atau ini adalah simbol daripada kepuasan yang sesungguhnya. Ketika orang sudah mendapatkan roti, atau ketika bahasa Indonesianya mungkin ya, ketika kita sudah makan nasi ya, maka kita akan menjadi kenyang dan kita merasa puas. Jadi 3 gambaran ini adalah gambaran yang hendak dikomunikasikan berkaitan mengenai roti, saudara ya. Sesuatu yang sangat penting harus ada karena menjadi kebutuhan pokok, dan yang kedua menjadi sumber kehidupan, dan yang ketiga adalah mengenyangkan atau memuaskan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca konteks daripada Yohanes pasal yang ke-6, sangat bukan kebetulan tentunya ya. Semua seri ego eimi atau aku adalah itu ditemukan di dalam Injil Yohanes ya. Dan kita tahu bahwa Yohanes adalah satu kitab yang begitu pekat dengan warna teologia ya. Artinya ada satu hal yang Tuhan atau Yohanes ingin sampaikan kepada pembaca, bahwa Tuhan adalah yang kita sembah, atau Yesus Kristus adalah Allah yang sama. Ketika dalam perjanjian lama Allah berkata, aku adalah aku ya, ketika Musa menanyakan nama Tuhan ya. Dan ketika itu Tuhan Allah mengatakan, I am as I am, aku adalah aku ya. Jadi penekanannya di sini adalah 7 seri ini ingin berbicara bahwa Tuhan Yesus adalah Yahweh itu. Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu. Dia adalah Allah yang sama yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah yang sama yang berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian kita dapat melihat konteksnya di sini adalah ketika kita membaca mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-59, jelas di situ dicantumkan mulai dari awal bahwa Tuhan Yesus ingin menegur orang-orang Yahudi pada zaman itu yang seringkali mengikut dia, tapi dia tidak mengikut Tuhan, melainkan hanya untuk mengenyangkan perutnya. Kenapa saudara? Karena ini beberapa kali terjadi, dan salah satunya di pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6, di Kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Jadi ketika itu orang banyak sudah mengalami mujizat, di mana mereka dipuaskan oleh makanan yang Tuhan berikan melalui mujizat itu, dan mereka ketagihan untuk mengikut Tuhan Yesus. Sehingga tidak heran saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika pasal yang ke-6 itu dimulai ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias ya. Nah saudara, beberapa peristiwa Tuhan Yesus memang menghindar dari keramaian orang. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang ini datang cari dia bukan cari Kristus, tapi karena ingin sesuatu, entah itu roti ataukah mujizat kesembuhan, begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah di situ ada motivasi yang salah. Makanya Tuhan Yesus ingin mengoreksi pandangan daripada orang-orang banyak ini ya. Dan yang kedua, konteksnya adalah orang banyak meragukan kealahan Yesus ya, sehingga mereka meminta tanda ya, kepastian apakah engkau Mesias itu. Mereka minta tanda begitu ya. Dan sudah bisa baca di dalam bagian ini. Dan yang terakhir adalah konteksnya, ini adalah peristiwa di mana tidak lama terjadi 5 roti 2 ikan, dan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat berhubungan satu dengan yang lain. Ketika dia ngomong roti, Tuhan Yesus ngomong roti di ayat yang ke-25 di situ ya. Ini mengacu juga kepada ayat yang pertama dari pasal yang ke-6 ya. Itu berarti saudara, kalau kita menghubungkan kedua bagian ini, maka jelas Tuhan Yesus ingin mengatakan, hei orang banyak, hei orang Yahudi, engkau yang selalu mengikut aku, tapi permisi bertanya, apakah engkau mengikut aku ataukah kamu mengharapkan sesuatu dari aku? Nah saudara, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini sesuatu yang juga menjadi pertanyaan bagi diri saya secara pribadi ya, dan juga mewakili orang-orang percaya secara umum. Apakah kita mengikut Tuhan selama ini? Kita mengikut Dia, apakah kita mencari Kristus itu? Apakah kita mencari Tuhan Yesus dan kita ingin sungguh-sungguh memuliakan Dia? Ataukah
kita mencari Tuhan, karena kita mengharapkan mujizat Tuhan, mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita tidak mendapatkan segala sesuatu itu, maka kita menjadi marah, maka kita menjadi kecewa, maka kita mulai menyalahkan Tuhan. Nah saudara, sampai di sini firman Tuhan sangat menempelak kita saudara ya, karena manusia selalu punya motivasi yang terselubung. Ada istilah dunia yang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Artinya ada sesuatu, manusia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Bahkan di dalam pelayanan pun mungkin saja saudara ya, kita mengharapkan sesuatu. Mungkinkah pujian, mungkinkah itu mungkin kita menjadi orang yang dikenal ya. Makanya di dalam kekristenan kita ada satu istilah yang namanya adalah ada pertama namanya demam panggung ya. Demam panggung itu artinya dia grogi ketika berada di halayak ramai. Tapi ada juga yang namanya banci tampil ya. Artinya banci tampil itu artinya suka ingin tampil begitu ya. Pengen tampil terus ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali ini menjadi sesuatu juga yang mengingatkan saudara dan saya bukan. Kerap kali kita mengikut Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh berkata Tuhan aku mengikut Engkau dengan segenap hati. Saya masih ingat ketika pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kira-kira pada tahun 1994 ya. 93 saya dipanggil Tuhan untuk menyerahkan diri. Saya pergumulkan 1 tahun dan 94 saya masuk ke saat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam proses itu Tuhan menyaring saudara ya. Yang masuk itu ada 39 orang. Tapi seiring perjalanan waktu masuk semester yang keempat, mulai gugur 3, mulai gugur lagi 4. Kemudian ketika wisuda itu mulai gugur 10 saudara ya. Artinya di dalam pelayanan pun Tuhan menampi sampai kepada akhir zaman nanti bertemu dengan Tuhan. Ada proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, di mana ketika kita melayani dan mengikut Tuhan, bahkan mungkin ada motivasi yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, yang akhirnya Tuhan singkapkan. Karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, di bagian awal ini kita saja sudah mendapatkan banyak teguran dan juga berkat. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Nah lalu yang menjadi penekanan kita adalah di pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Ya, di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita akan lihat apa maknanya saudara ya. Apakah makna akulah roti hidup di dalam bagian ini. Nah saudara kalau sudah perhatikan ya, di ayat yang ke-35 itu ya, di situ dikatakan ayat 26 maksud saya ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang saudara. Nah dalam bagian ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin mengkomunikasikan sama dengan apa yang saya katakan di awal. Karena roti itu begitu penting, maka Yesus memposisikan dirinya seperti roti itu ya. Jadi dalam bagian yang pertama ini maknanya adalah Kristus ingin mengatakan bahwa aku lebih penting dari segala-galanya dalam hidupmu sebagai orang percaya. Nah saudara, kerap kali ketika kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian-pujian yang intinya mengatakan, aku melepaskan dunia dan ku ikut Tuhan. Ya, semua hartaku kulepaskan, aku ikut Tuhan. Saudara, kadangkala dalam pujian yang kita nyanyikan, kita tidak sadar bahwa pujian itu sebenarnya sedang menghakimi kita. Ya, kerap kali saudara, kita tanpa sadar firman Tuhan atau pujian itu mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya belum mementingkan Tuhan di atas segalanya ya. Nah, oleh karena itu saudara, dalam bagian ini mari kita akan lihat ya. Nah, di dalam ayat yang ke-26 selanjutnya dikatakan bahwa seperti saya uraikan tadi, ada motivasi yang terselubung yang terjadi. Makanya saudara, kalau engkau baca Matius pasal 8 ayat 18, Yesus di situ sengaja saudara, ketika dilihat orang banyak, Yesus tidak menghampiri orang banyak itu, lalu dia naik perahu ke seberang. Nah kita tahu bahwa Danau Galilea atau Tiberias ya,
atau yang disebut sebagai laut Galilea itu adalah satu danau yang besar, saudara ya. Dan kebanyakan peristiwa pelayanan Tuhan Yesus itu berada di seputar danau itu. Nah, Yesus ketika berada di sebelah, misalkan di sebelah kiri ya dari danau itu, ketika melihat orang banyak dia akan berpindah ke sebelah kanan ya. Kalau jalan kaki itu jaraknya jauh sekali ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, orang banyak ini bisa bela-belain menyusuri danau yang begitu luas itu untuk pergi ke tempat di seberang di mana Tuhan Yesus berada. Wah, sepintas kita akan mengatakan, wah, orang-orang ini giat sekali ya cari Tuhan ya. Menggebu-gebu ya. Jarak yang jauh itu tidak menghalangi mereka untuk mencari Tuhan. Tapi yang menarik adalah ketika mereka mencari Tuhan, Yesus justru menghindari mereka. Nah, ini ada sesuatu yang permasalahan di sini ya. Ketika Yesus berada ke seberang, orang banyak mencari dia, malah Yesus menghindar dan pergi lagi ke tempat lain. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak itu, ketika mereka berbondong-bondong mencari dia dalam benak mereka, entah itu ingin mendapatkan roti ataukah mendapatkan mujizat. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting bagi orang percaya. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu berarti meaning yang pertama adalah Yesus ingin mengatakan, apakah engkau menganggap aku sebagai yang terpenting di antara segala sesuatunya? Apakah aku menjadi prioritas utama dalam hidupmu sebagai orang percaya? Nah, saudara, kerap kali kita mulai menjadi goyah ya. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika berkat itu seolah-olah tidak pernah berhenti begitu ya. Dulu mungkin apa yang kita miliki tidak banyak, kita sangat bersyukur dengan gaji yang kita miliki tidak begitu besar. Kita bersyukur dengan mungkin sepeda motor buntut yang kita punya. Dan kita bersyukur dengan tempat kos kita yang sempit. Kita bersyukur dengan kontrakan kita. Dan Tuhan memberkati kita. Dan ketika kita diberkati, kita punya mungkin tempat tinggal yang enak, kendaraan yang bagus, pekerjaan yang stabil. Nah, saudara, kemudian yang terjadi adalah kita mulai berpaling daripada Kristus. Kenapa, saudara? Karena tanpa sadar kita bisa melakukan itu ya. Saya ambil contoh, saudara. Suatu saat ada seorang pendeta ya dari Singapura pernah sharing, saudara ya. Dia dulu adalah dari militer, saudara. Nah, di Singapura itu mereka punya satu kewajiban begitu untuk mengikuti militer begitu ya. Nah, saudara, dalam satu kesempatan pelajarannya adalah untuk lompat dari perahu ya, perahunya speedboat itu lalu berenang ke sebuah pulau. Nah, saudara, lalu mereka mengatur titik koordinat dan menyetel jam begitu ya. Nah, saudara, yang terjadi adalah mereka seolah-olah merasa mereka berada di koordinat yang betul dan posisi yang betul dengan jam yang betul, tapi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah terhanyut sekian kilometer dari titik awal. Dan mereka tenang-tenang saja ya. Mereka tenang-tenang saja, tidak merasa bahwa itu sesuatu yang membahayakan. Sampai mereka mengecek kembali kompas dan mereka menemukan bahwa mereka terhanyut bahkan 1-2 kilometer dari titik koordinat. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Bisa saja kita selama ini dibutakan oleh berkat Tuhan. Kita merasa tenang-tenang saja karena merasa hidup kita aman. Sehingga yang terjadi kita tidak sadar bahwa posisi kita sebenarnya sudah bergeser begitu jauh dari hadapan Tuhan. Dan kita fine-fine saja. Saudara, ini menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan, bukan? Kenapa? Karena mungkin saja berkat-berkat jasmani itu telah membutakan mata kita. Sehingga ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, yang ada dalam benak kita ingin lebih kaya. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita ingin lebih terkenal. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, yang hanya ada dalam benak kita adalah permohonan, dan permohonan. Tanpa mungkin kita memikirkan, apakah Tuhan berkenan akan hidup kita? Apakah kita posisinya tetap dekat dengan Tuhan? Ataukah kita sudah terhanyut bahkan berkilo-kilometer dari hadapan Tuhan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, bukan? Tuhan Yesus mengatakan di ayat 27, ketika orang banyak mencari dia, Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, itu berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini
Tuhan Yesus ingin mengatakan, engkau harus menggunakan potensi yang kau punya. Jangan engkau hanya menggunakan mungkin kedekatan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan tanpa engkau mau berusaha, begitu ya. Nah, dengan kata lain di situ banyak kali orang terpikat dengan mujizat Tuhan, dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, dan dengan mujizat makanan yang Tuhan berikan. Sehingga yang terjadi adalah apa, saudara? Mereka hanya terpaku dengan berkat Tuhan, tapi melupakan sang pemberi berkat itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang banyak tidak menganggap Yesus sebagai sesuatu yang penting. Ya, meskipun mereka cari dia, tapi mereka hanya mementingkan berkat yang Tuhan berikan. Nah, saudara, beberapa waktu ini kan kita baru merayakan Imlek ya, minggu lalu kita merayakan Imlek. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa jadinya kalau anak kita ya hanya ingin angpau kita, tapi dia tidak cinta kepada kita. Ketika dia datang kepada kita, Kung si Facai, dia hanya minta senyum-senyum ya dengan model sumringah, tapi karena matanya itu tertuju kepada angpau. Lalu ketika kita kasih angpau, lalu kita langsung ditinggal dan mereka sibuk dengan dunianya. Nah, saudara, itu berarti gambaran yang sama ketika kita mencari Tuhan ya. Tuhan Yesus ingin katakan, kalau engkau menganggap aku sebagai roti hidup, berarti engkau tidak akan bisa hidup tanpa aku. Engkau tidak bisa hidup jauh daripadaku. Engkau akan butuh kepadaku. Engkau akan tiap hari dekat kepadaku. Kenapa? Karena akulah sumber kehidupan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali tanpa kita sadari, kita tidak atau kurang menganggap Yesus sebagai sesuatu yang penting. Ya, sebagai contoh, saudara ya, ketika dalam masa pandemik ini, ketika kita tidak beribadah di gereja secara fisik begitu ya. Saudara, kita mungkin berpikir kan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat kita. Ya, sehingga yang terjadi adalah apa, saudara? Mungkin kualitas ibadah kita mulai menurun. Di awal-awal kita beribadah mungkin kita begitu berambisi, begitu antusias. Kita mungkin bahkan berpakaian dengan rapi dan layak. Tapi setelah setahun, setelah sekian lama, kita mulai kendor. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai hanya doa saja di hadapan Tuhan. Tapi ketika beribadah mungkin kualitasnya mulai berkurang. Kenapa, saudara? Karena mungkin kita mulai menganggap Tuhan Yesus dan Allah yang kita percaya sesuatu yang kurang penting. Kenapa? Karena kita merasa, saya tidak di rumah Tuhan, saya tidak di gereja, ya, saya beribadah di rumah, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati, ya. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, itu meaningnya yang pertama adalah bahwa dia sangat penting mengalahkan segala sesuatu. Dia di atas segala-galanya. Kenapa, saudara? Karena tanpa Kristus segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sia-sia, ya. Apalah artinya firman Tuhan katakan, orang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Artinya apa, saudara? Tuhan yang memberikan kita nyawa dan kehidupan untuk menikmati segala sesuatu. Itu berarti kita harus terpaut kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkatnya. Kita harus mencari sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan orang banyak, ya. Nah, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Tuhan memberikan kesempatan saya pergi ke kota yang disebutkan dalam bagian ini, dalam perikop ini, yaitu Kapernaum, ya. Nah, saudara, menarik untuk diselidiki atau disimak, ya. Kota Kapernaum adalah kota yang ditulis atau tercatat dalam sejarah adalah kota yang pernah dihuni pada zaman Tuhan Yesus, lalu kemudian mengalami gempa bumi, kemudian dibangun lagi, terjadi gempa bumi lagi, dan sampai tidak dihuni berabad-abad sampai pada hari ini. Kenapa, saudara? Karena sudah menjadi reruntuhan, ya. Ini foto saya ambil tahun 2019, saudara, ya. Itu berarti, saudara, ada sebuah bait Allah di situ, ya, yang dimana Tuhan Yesus sering mengajar. Nah, saudara, bahkan dicatat bahwa Tuhan Yesus melakukan ribuan mujizat di kota ini, ya. Di Kapernaum ini Tuhan Yesus melakukan ribuan mujizat. Tapi timbul pertanyaan, saudara, kenapa mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, ya? Kenapa mereka tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan? Saya kutip apa yang menjadi latar belakang daripada kota ini, saudara, ya. Dalam Matius 11 ayat 20 sampai 24, di situ Yesus mengecam atau dalam bahasa lainnya adalah mengutuk kota-kota ini, ya.
Di situ dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya karena mereka tidak bertobat. Dikatakan, celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon menjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Nah, ini yang mengerikan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dengan kata lain, Kapernaum itu terkutuk, saudara, ya, dan dikutuk oleh Tuhan. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang berani membangun kota itu. Kenapa? Karena sejarah telah membuktikan, dibangun, hancurkan lagi, dibangun, gempa, ya. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Ini adalah sebagai contoh, saudara, ya. Kota Kapernaum adalah sebagai contoh di mana Tuhan Yesus ingin mengatakan, engkau mendengar banyak, engkau melihat banyak, tapi engkau tidak mau percaya kepada Tuhan. Engkau tidak menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang penting. Dan bahkan dikatakan mereka menganggap profesi mereka jauh lebih penting, pekerjaan mereka lebih penting daripada Tuhan, sehingga mereka tidak mau percaya meskipun mereka menyaksikan ribuan mujizat dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaan terbesar bagi saudara dan saya, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang di Kapernaum. Kalau kita sudah diberkati, itu puji Tuhan. Tapi jangan lupa untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jangan lupa untuk mencari sang sumber berkat itu. Karena dialah roti kehidupan. Dialah roti sumber kehidupan kita. Tanpa roti itu, kita akan mati kelaparan. Kita tidak akan bisa dipuaskan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah bisa puas, ya. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah puas sebelum dia bertemu dengan penciptanya. Nah, saudara, itu berarti kalau kita sudah bertemu dengan pencipta kita, maka harusnya hidup kita dipuaskan, bukan? Nah, saudara, dalam masa pandemik ini, jangan kau suka membandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Mungkin semua orang ada yang diberkati pada zaman ini, dalam arti bisnisnya tambah booming meskipun pandemik, tapi ada juga yang terperosok dan bahkan terpuruk. Nah, saudara, kita jangan memperbandingkan diri kita, selalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berkat itu Tuhan bisa berikan. Tuhan bisa mengangkat dan menurunkan seseorang. Tapi yang paling penting adalah pertanyaannya, apakah engkau sudah menganggap Tuhan terpenting di atas segalanya? Dialah satu-satunya yang paling penting di atas segala-galanya. Apakah engkau rela membarter Tuhanmu? Mungkin dengan seseorang atau dengan pasanganmu yang belum mengenal Tuhan. Itulah ujian yang sesungguhnya. Karena itu, sudah yang kasih oleh Tuhan, aku adalah roti hidup. Meaning yang pertama adalah Yesus adalah yang terpenting di atas segala-galanya. Yang kedua, saudara, di dalam bagian ini kita dapat menemukan kebenaran yang kedua, ya, dan yang terakhir di sini dikatakan bahwa Yesus atau Kristus adalah sumber keselamatan, ya. Kenapa, saudara? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-30, Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya. Nah, saudara, pertanyaan ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, gitu, ya. Kenapa, saudara? Karena orang yang sama yang bertanya ini adalah orang yang menyaksikan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus bahkan dikatakan memberi makan 5.000 orang, ya, yang pada satu sedang berada dalam kelaparan, ya, atau membutuhkan makanan. Di depan mata mereka melihat sendiri mujizat itu. Dan orang yang sama datang kepada Tuhan. Mereka jauh-jauh mengelilingi Danau Galilea, cari Tuhan, lalu dapat. Lalu pertanyaan adalah meragukan akan Yesus sebagai Tuhan, ya. Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Wah, saudara, kalau saya mungkin tidak sesabar Tuhan Yesus, ya.
Kalau ada orang banyak sudah diberkati, sudah banyak mendapat berkat, lalu masih tanya begini, waduh, mungkin kalau saya tinggal, saudara ya. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan selanjutnya bagaimana maksud dan tujuannya. Dia datang ke dalam dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah saudara, ini mengandung satu pengertian yang sangat penting, saudara ya. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi ini adalah tipe-tipe yang mungkin mirip dengan orang pada zaman ini ya. Melihat banyak, membaca banyak, mendengar banyak, tapi percaya tidak, saudara ya. Nah, saya masih ingat ya ketika vaksin pertama ya, ketika diterima oleh Presiden Joko Widodo ya. Ketika vaksin itu dicetuskan, lalu timbul netizen atau orang-orang mengatakan, kenapa tidak presiden dulu yang divaksin? Lalu diadakanlah vaksin. Dan ketika itu Pak Presiden divaksin. Ketika di live masuk TV presiden vaksin, apalagi perkataan netizen atau orang mengatakan, kenapa dokternya gemetar ya? Kenapa dokternya gemetar? Itu mungkin vaksinnya pura-pura begitu ya. Kenapa tidak istilahnya dia tenang begitu ya? Dan ketika itu sudah dijelaskan begini, timbul pertanyaan yang lain lagi. Kemudian akhirnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan, membaca, itu pun ada yang meragukan. Nah ini mirip dengan netizen pada zaman ini ya, masyarakat pada zaman ini. Melihat banyak, mendengar banyak, tapi tidak mau percaya, saudara ya. Kenapa? Ini adalah ciri daripada orang-orang yang mulai dibutakan matanya ya oleh dunia, sehingga mereka hanya melihat keuntungan dan berkat saja tanpa memperhatikan sumber berkat itu ya. Nah saudara, Tuhan Yesus merespon ketidakpercayaan mereka. Dicatat di ayat 51 dikatakan, Yesus berkata dan menegaskan sekali lagi, dia ulangi lagi, dia katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Nah saudara, ada beberapa penegasan di situ, dikatakan akulah roti hidup ya, dan dikatakan ia akan hidup selama-lamanya. Nah, kalau secara literal, mana mungkin orang makan roti terus dia akan kenyang dan hidup selama-lamanya? Impossible, saudara. Berarti apa maksudnya di sini? Ini maksudnya adalah Tuhan Yesus sedang menyampaikan satu peristiwa eskatologi. Secara teologis dikatakan bahwa dia sedang menjelaskan mengenai konsep bahwa orang yang percaya kepada dia akan hidup pada kehidupan yang akan datang selama-lamanya di surga. Nah saudara yang kasih lihat, inilah pesan yang mau disampaikan ya. Artinya apa saudara? Dengan menyamakan dirinya sebagai roti hidup, maka sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa keberadaan dirinya itu sangat penting. Dan ketika orang sudah mendapatkan dia, mengapa saudara? Karena dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 6 ya, Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, artinya apa saudara? Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menikmati seperti satu kehidupan orang sedang mengunyah dan menikmati roti yang nikmat. Dan ketika dia sudah dipuaskan dan dikenyangkan, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, di dalam kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Itu berarti saudara, ini adalah jalan keselamatan yang Tuhan mau tawarkan kepada dunia. Bahwa ketika engkau mengecap roti hidup itu, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus itu, maka engkau pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah saudara, Roma pasal yang kelima ayat 9 mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan diluputkan dari murka Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa ketika saudara dan saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti kita sedang menikmati roti hidup itu. Makanya simbolnya adalah ketika kita menjalankan yang namanya sakramen perjamuan kudus, kita menikmati roti yang adalah simbol daripada tubuh Tuhan, dan kemudian anggur yang adalah simbol daripada darah Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita mengecap roti hidup itu, kita diingatkan apa saudara? Bahwa saudara dan saya dimeteraikan di dalam Tuhan. Bahwa saudara dan saya pasti akan diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, pasti akan diselamatkan. Kenapa? Karena di dalam dialah ada kehidupan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali pada masa pandemik ini, orang akhirnya menjadi takut mati saudara ya. Banyak orang akhirnya menjadi fobia. Dan kadangkala fobianya berlebihan ya.
Ada orang yang dulunya begitu berani di awal-awal daripada pandemik ini, ya, semua diterobos, tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer. Tapi setelah berlangsung sekian lama, hampir setahun ini, ketika dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, orang-orang di dulunya dia tidak kenal itu dipanggil Tuhan. Sekarang yang dia kenal semua itu mulai satu-satu dipanggil oleh Tuhan. Maka ketakutan itu mulai ada. Sehingga yang terjadi adalah dari dulu, awalnya begitu berani, sekarang menjadi begitu takut dan fobia. Bahkan akhirnya menjadi takut untuk keluar rumah. Kenapa saudara? Karena ada banyak gejala yang menunjukkan bahwa sekarang orang mulai bergeser imannya menjadi takut mati, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan apa saudara? Ketika engkau percaya kepada Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berarti saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Dan orang yang sudah ditebus itu sama dengan orang yang sudah memakan roti kehidupan itu. Dan ketika dia menikmati roti kehidupan itu berarti namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Itu berarti kapanpun Tuhan panggil, maka engkau dan saudara dan saya akan berada di sisi Tuhan. Engkau akan berada dalam kerajaan yang kekal itu, ya. Nah saudara, kerap kali memang namanya manusia, ya, banyak orang ingin ke surga, ya, tapi kalau disuruh duluan ya tentunya pikir-pikir begitu ya. Nah saudara, pesan saya kepada setiap jemaat Tuhan, jangan takut, ya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan pasti kasih kita kemampuan untuk menanggungnya. Kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan pasti berikan kita keberanian untuk menghadapinya, ya. Nah tapi saudara, tentu ini bukan menjadi excuse bagi saudara untuk tidak melakukan satu precaution atau berjaga-jaga begitu ya. Sehingga saudara menjadi lalai, saudara akhirnya terjangkit COVID dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah engkau tetap bisa menjaga, tapi hidup dan mati kita itu berada di tangan Tuhan. Artinya apa saudara? Firman Tuhan hanya mengingatkan kalau saudara dan saya sudah mengecap roti hidup itu berarti kita tidak perlu merasa takut yang berlebihan ya. Kenapa? Karena kita sudah dijamin dalam Yesus Kristus. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Itu berarti saudara dan saya ketika Tuhan panggil pun itu berarti kehendaknya. Dalam kehendaknya Tuhan akan kasih kemampuan untuk menghadapinya ya. Nah saudara, saya punya teman beberapa kena COVID ya. Dan bahkan ada orang-orang yang saya kenal yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID. Saya kadang trauma ya, setiap hari pasti ada berita duka. Dan kalau dulu kita jarang mendengar suara ambulans, kalau sekarang suara ambulans itu hampir tiap hari ada. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala iman kita juga bisa menjadi ciut bukan? Tapi melalui mimbar ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kepada saudara, kita sudah di dalam Kristus, kita sudah mengecap roti hidup itu. Itu berarti saudara dan saya sudah pasti akan menerima kehidupan yang kekal di surga. Ya, kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan hidup bagi kita. Ya, kenapa saudara? Di ayat 51 dikatakan, ya, Tuhan menegaskan, dikatakan, Ia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa saudara? Dia akan diselamatkan di surga. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber keselamatan dan kehidupan. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, karena Tuhan menjanjikan ini bahwa orang yang percaya dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan orang yang mengecap roti hidup ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, nah saudara sebenarnya secara manusia, kalau tinggal di muka bumi terlalu panjang pun umur kita sebenarnya juga tidak enak, saudara ya. Saya mengenal ada orang yang usianya itu hampir 100 tahun, saudara ya. Dan hidupnya bukan bertambah enak, bertambah susah, saudara ya. Bahkan untuk berjalan susah, berkomunikasi susah, bahkan ingatan sudah hilang ya. Kemudian tidak bisa sembarangan untuk keluar masuk ya, sangat bergantung kepada orang lain ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Maunya Tuhan bagaimana, skenarionya Tuhan yang terjadi atas kita ya. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam doa kita bisa minta supaya Tuhan memberikan umur panjang ya. Kadang-kadang manusia ini suka menipu dirinya atau orang lain ya. Ketika ada orang ulang tahun ya, dinyanyikan panjang umurnya, sehat badannya ya.
Saudara, ya memang itu doa ya, tapi faktanya tidak setiap hari kita sehat ya. Dan manusia tidak mungkin usianya begitu panjang di muka bumi ya. Di dalam Mazmur pun dicatat ya, Mazmur 90 ya. Masa hidup kami 70 tahun ya. Kalau Tuhan kasih panjang itu anugerah begitu ya. Artinya yang paling penting adalah di ayat yang ke-12 itu ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa saudara? Kalau kita sudah menjadi orang percaya, berarti saudara dan saya sudah mengecap roti hidup itu. Tapi permisi tanya, apakah kita sudah meyakini bahwa Yesus adalah sumber keselamatan dalam hidup kita? Ya, satu-satunya sumber keselamatan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ini sangat penting. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menerima roti hidup itu? Ya, caranya adalah dengan percaya. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 40 mengatakan itu ya. Di dalam ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dalam bagian ini jelas bahwa Tuhan Yesus ingin setiap orang percaya kepadanya, menerima roti hidup itu ya. Dan didapatkannya roti hidup itu bukan dengan usaha manusia, tapi murni karena iman berdasarkan anugerah Tuhan ya. Artinya sudah yang kasih oleh Tuhan, mungkin pandemik ini mengaburkan iman kita. Saya mau kembali tegaskan di mimbar ini, apakah engkau tetap sungguh-sungguh teguh dalam imanmu untuk percaya bahwa Yesus Kristuslah Allah dan juru selamat satu-satunya dalam hidupmu, dan engkau diselamatkan murni karena anugerah, karena bukan karena perbuatan manusia. Engkau harus mengingatkan terus kepada dirimu. Kenapa saudara? Karena kesusahan hidup bisa membuat kita lupa. Kesusahan hidup bisa memalingkan kita dari Tuhan. Karena itu saudara, bagaimana caranya kita menerima roti hidup itu? Ayat 40 katakan, dengan percaya sungguh-sungguh kepadanya ya. Dan bukan itu saja, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ya, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dua kata yang saya kasih tanda adalah datang dan percaya. Artinya saudara, di bagian akhir dari perikop ini adalah suatu undangan bagi saudara dan saya ya, bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan dan engkau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka engkau menerima roti hidup itu ya. Engkau datang kepadanya di dalam doa, engkau datang kepadanya di dalam pembacaan firman, engkau datang di dalamnya melalui ibadah, maka engkau akan sungguh-sungguh mendapatkan satu kepercayaan yang mantap ya, datang kepada Tuhan, sehingga engkau tidak akan menjadi lapar lagi, engkau tidak akan menjadi haus lagi. Yaitu caranya apa? Datang dan percaya. Nah saudara, ini dua kata yang mungkin sangat penting ya, dalam terjemahan bahasa Inggris sama ya, come and believe saudara ya. Artinya Kristus mengundang saudara dan saya, mari datang, percayalah. Ketika engkau datang, engkau akan dikenyangkan. Ketika engkau percaya, dahagamu akan dipuaskan. Maukah saudara, biar firman Tuhan ini menjadi reminder bagi saudara dan saya. Roti hidup artinya apa? Menjadikan Kristus sebagai yang terpenting di atas segala sesuatu. Roti hidup artinya bukan saja menjadikan Kristus yang terpenting, tapi juga di bagian yang kedua dikatakan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang menyadari bahwa Yesuslah sumber juru selamat atau keselamatan satu-satunya. Dia mengundang saudara dan saya, come and believe, datang dan percayalah. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Dalam Prapaskah yang pertama ini kami diingatkan lewat firman Tuhan, betapa jauhnya kami sudah mungkin terhanyut dalam hidup kami oleh kesusahan yang kami alami, oleh segala sesuatu yang menyibukkan kami. Tapi kami mau kembali diingatkan, Engkau mengundang kami datang dan percaya. Kami rindu, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah roti hidup,
Dan kami rindu untuk menjadikan Engkau sebagai yang terpenting di atas segala sesuatu. Dan kami dengan mantap meyakini Engkaulah sumber keselamatan satu-satunya dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mulai terhanyut jauh sehingga kami mulai meragukan Engkau. Jadikan kami bukan seperti orang-orang Yahudi yang meragukan Tuhan, tapi jadikan kami seperti para murid yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan percaya dan berada dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, meteraikan ya Tuhan. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama mari kita berdoa tak henti-hentinya untuk COVID-19 ini. Kita doakan untuk khususnya para medis, dokter dan orang-orang yang berjuang di garis depan, mereka yang mungkin dalam fase yang begitu melelahkan, di mana korban COVID ini setiap hari bertambah. Kita doakan supaya Tuhan berbelas kasihan dan memberikan pemulihan, bukan saja bagi kota kita, tapi juga bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, jika ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Kami memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Janganlah Engkau melepaskan anugerah-Mu, wajah-Mu, kiranya tetap menyinari negeri kami Indonesia dengan sinar kemuliaan-Mu dan berbelas kasihan ya Bapa, sehingga badai ini akan berlalu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan memimpin untuk para medis, untuk para tenaga-tenaga dokter yang berada di garis depan. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka, dan berkatilah kesehatan mereka, dan berkatilah untuk segala sesuatu yang mereka kerjakan. Berilah Allah Immanuel itu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir mari kita doakan untuk kondisi perekonomian di negara kita. Kita doakan juga setiap kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita rindu supaya kita hanya bersandar kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Biarlah Tuhan yang akan mencukupkan, yang akan memenuhkan segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan untuk kondisi perekonomian di negara kami. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa terpuruknya negara kami dengan masalah ekonomi ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin bisnis sekarang sedang lesu, toko-toko kami sepi, dan penjualan berkurang banyak. Tuhan, kami berdoa berbelas kasihanlah ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap taruh iman bagi kami untuk tetap bertahan ya Bapa, untuk tidak menyalahkan Tuhan, tapi kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan ya Bapa. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu sedang bergumul dengan masalah finansial. Mungkin mereka sedang berjerih lelah, mereka sedang pusing untuk mendapatkan kebutuhan mereka bulan demi bulan. Hamba berdoa berbelas kasihanlah ya Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu ke atas mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Dengar seru doa kami ya Bapa. Berkati Indonesia, berkati kota Surabaya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan bersama-sama orang percaya, kita menyatakan iman percaya kita seperti yang terdapat di dalam pengakuan iman rasuli kita, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan, kiranya melalui firman-Nya hari ini dapat menjadi pengingat bagi setiap kita agar kita tetap teguh memelihara iman percaya kita kepada Yesus, karena Dia adalah roti hidup yang memberi kita hidup yang kekal. Dan tiba saatnya bagi setiap kita untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik, dapat kita lakukan dengan mentransfer melalui rekening yang akan tercantum pada layar Anda sesaat lagi. Terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah bersama-sama secara online. Kami membuka hati untuk Engkau jamah melalui Roh-Mu yang kudus.
agar kami dapat senantiasa bersyukur atas segala hal yang Engkau sediakan bagi kami. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu bersungguh-sungguh dalam mengikut Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya firman-Mu yang berkuasa atas diri kami, seperti kasih-Mu yang hebat atas kami, dan kesetiaan-Mu yang untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu untuk dapat Engkau kuduskan, agar dapat dipergunakan hanya untuk pekerjaan-Mu saja. Dan berkati pula setiap anak-anak-Mu yang akan mengelolanya dengan hikmat dan bijaksana, sehingga dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dengar setiap seruan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang kudus. Amin. Biarlah segala puji serta hormat hanya bagi kemuliaan Bapa yang berada di surga. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Sulaiman Tanjung. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan pemberian daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian untuk sungguh-sungguh menikmati roti hidup itu, untuk sungguh-sungguh mementingkan Tuhan, untuk sungguh-sungguh meyakini keselamatan yang dari Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan beri anugerah-Nya, damai sejahtera. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.